Halo semuanya, kali ini saya akan membahas materi tentang keterampilan mengajar dalam suatu proses pembelajaran di micro-teaching. Sebelumnya, micro-teaching ini adalah sebuah latihan untuk menguasai keterampilan dasar mengajar. Dan micro-teaching ini memiliki tujuan, yaitu bermanfaat bagi kita, calon para pendidik, dalam meningkatkan kualitas kompetensi. Sehingga dalam micro-teaching ini, kata penguasaan itu sangatlah penting. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ada 3 konsep pengajaran dalam micro-teaching. Yang pertama yaitu pengajaran secara nyata. Artinya kita benar-benar menjadi seorang guru dan kita membuat RPS serta memakai keterampilan mengajar. Namun hal ini berkonsep mini, artinya durasinya hanya 15-20 menit saja. Yang kedua, latihan terpusat pada penguasaan keterampilan dasar mengajar. Artinya saat kita berlatih mengajar, kita hanya berfokus kepada bagaimana cara kita mengajar. Yang ketiga adalah pengajaran dilakukan pada setiap jenjang pendidikan dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Artinya kita berlatih boleh di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA maupun jenjang pendidikan yang atas. Namun kita juga harus memahami bahwa latar belakang siswa yang kita temui itu berbeda-beda. Jadi inilah 3 konsep pengajaran dalam micro-teaching yang harus kita perhatikan saat kita mempraktekkan micro-teaching tersebut. Selanjutnya saya akan masuk pada materi 8 keterampilan mengajar yang harus kita miliki saat mempraktekkan micro-teaching. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tentu seorang pendidik harus memiliki keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Artinya saat kita membuka pelajaran, kita harus melihat situasi dan kondisi seorang siswa, apakah mereka sudah siap untuk belajar atau tidak. Jika belum, maka kita harus memiliki keterampilan dalam membuka pelajaran supaya siswa pun memiliki semangat dan antusias dalam belajar. Kemudian untuk menutup pembelajaran juga kita harus memberikan suatu makna yang terdalam sehingga apa yang sudah kita berikan atau materi yang sudah kita jelaskan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Artinya dalam menjelaskan suatu materi, guru harus memiliki strategi dan metode yang kreatif atau inovatif supaya materi yang disampaikan juga tidak membosankan dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Saat pendidik menjelaskan suatu materi, tentu seorang pendidik harus memberikan suatu pertanyaan kepada peserta didik supaya guru sendiri mengetahui apa sih yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran tersebut dan apakah peserta didik memahami materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Lalu yang selanjutnya adalah keterampilan memberi penguatan. Seorang guru harus memiliki kepekaan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Jika seorang guru melihat ada seorang siswa yang kelihatannya tidak semangat belajar atau semangat belajarnya mulai berkurang dan fokusnya mulai terbagi antara materi dan pikirannya sendiri, maka dari itu guru di tengah-tengah juga harus memiliki kepekaan untuk memberikan penguatan seperti motivasi atau mengajak rileks sedikit saat pembelajaran berlangsung sehingga motivasi atau semangat belajar peserta didik bisa kembali lagi. Lalu selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Artinya, guru tidak hanya menjelaskan materi melalui ceramah saja, bisa saja melalui perumpamaan, games, film, atau mengajak peserta didik untuk berdiskusi atau mengajak mereka bernyanyi yang berkaitan dengan materi tersebut. Lalu yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Tentu dalam suatu proses pembelajaran, guru juga harus menerapkan keterampilan ini karena seorang peserta didik juga harus memiliki interaksi dengan peserta didik lainnya. Maka dari itu lebih baik jika seorang guru membagi
peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat, dan guru juga harus tetap mengawasi mereka. Apabila terjadi suatu keributan atau terjadi perpecahan dalam suatu kelompok, guru harus cepat mengatasi dan memberikan solusi, karena dalam berdiskusi kelompok kecil tentu ada pertentangan pendapat. Yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Artinya bagaimana seorang guru harus bisa membangkitkan antusias seorang peserta didik dalam belajar dan memberikan suatu penguatan supaya peserta didik tetap fokus dalam materi yang sedang dijelaskan oleh seorang guru. Lalu yang kedelapan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Tentu dalam kelompok-kelompok kecil itu guru harus memiliki keterampilan mengajar. Artinya jika seorang guru membagi peserta didik dalam suatu kelompok-kelompok kecil, tentu seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengajar kelompok-kelompok yang ada. Harus bisa mengontrol bagaimana keadaan kelompok itu. Itulah 8 keterampilan mengajar dalam micro teaching. Tentu micro teaching ini adalah sebuah latihan sebelum kita benar-benar mengajar di real teaching, yang artinya durasinya 30 sampai 50 menit. Maka dari itu, saya mengambil kesimpulan bahwa seorang calon pendidik sebelum memberikan dirinya untuk terjun ke lapangan secara langsung dalam mengajar, materi yang ada di dalam micro teaching ini harus dikuasai terlebih dahulu, dan saat berlatih pun seorang calon pendidik harus benar-benar serius dalam melakukan prakteknya supaya saat real teaching mereka memiliki pengalaman dan memiliki 8 keterampilan mengajar yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.